Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Shh. Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar orang baik? Sehat? Alhamdulillah ya. Mas Teh ucapkan selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh, orang-orang baik yang selalu menyimak program Cermal yaitu Cerita Malam. Dan di kesempatan malam hari ini sudah banyak yang menanti ternyata segmen ini, dan baru ada waktu sekarang buat bikin cermalnya ya. Jadi kemarin agak repot karena harus nyanyi, harus bagi waktu juga teman-teman untuk bikin podcast ini ya. Dan oh ya, saya perkenalkan dulu. Jadi kalau dalam vlog itu saya biasa menyebut subscriber saya dengan sebutan orang baik. Jadi bukan berarti saya menggambarkan kalau diri saya itu baik, tapi saya sebutkan kalau mereka itu orang baik. Jadi saya menyebut mereka itu orang baik ya. Selamat malam untuk para subscribernya Mas Teh di Big Tulus Official tanpa terkecuali semuanya saja. Selamat bergabung dan juga salam berjumpa kembali bersama Mas Teh. Sebagian orang mungkin akan berpikir, apa sih maksudnya gitu loh? Apa sih maksud lo bikin podcast kayak gini? Dan saya sempat berpikir kalau Cermal nih nggak ada yang nyimak, nggak ada yang nyimak video ini gitu ya. Sempat saya berpikir di situ dan mentok paling tuh hanya 500 viewersnya, 500 saja. Dan saya sempat berpikir, buang waktu juga ya berarti ya saya bikin Cermal. Udah bikin video satu hari satu aja deh gitu. Sempat berpikir di situ, tapi ternyata saya banyak baca beberapa komentar positif yang sudah masuk ke Mas Teh, yang sudah Mas Teh baca itu sangat bermanfaat Mas Tulus, sangat bermanfaat. Dan meskipun hanya dijadikan sebagai teman tidur pun sebenarnya ya manfaat video ini gitu loh. Jadi oh ya sudahlah, akhirnya saya beranggapan ya sudahlah bikin lagi, siapa tahu bermanfaat lagi. Dan saya dari kecil sudah merasakan gejala apa itu namanya teman-teman, susah tidur lah segala macam. Jadi kalau saya mendengar orang, saya susah tidur Mas Tulus, tapi setelah saya dengar video sampean, saya bisa tidur. Nah kalau kayak gitu, ada rasa gimana ya? Ada rasa lega, ada rasa senang, ada rasa sukacita di pikiran saya kalau setidaknya video ini bermanfaat. Begitu ya. Selamat malam untuk semuanya di kesempatan malam hari ini yang mungkin di malam hari ini sedang ada yang bekerja, sudah ada yang pulang di rumah ya. Sudah ada yang mungkin baru masih di perjalanan, atau mungkin justru sudah di rumah, sudah makan, sudah ngumpul, tinggal ngeletak, tinggal buang capek ya. Dan untuk yang hari ini sedang bersuka cita, berbahagia, bersedih, lagi galau, lagi lain-lain sebagainya, Mas ucapkan selamat malam dan juga jangan galau-galau lagi lah ya. Kita sama-sama galaunya sekarang. Lagi-lagi dan lagi keegoisan bisa membawa kita ke arah yang sebenarnya salah, sebenarnya tidak baik. Tetapi di sisi ini kita akan terus mengikuti egoisme itu tadi. Jadi sebagian manusia justru lebih suka menilai orang dari luarnya saja. Sebagian besar orang justru suka menilai orang hanya dari face depannya saja. Jadi mereka menilai hanya dengan judulnya saja, tetapi isinya tidak mereka simak. Lalu mereka melontarkan keegoisannya, kemudian mereka menyampaikan apa yang mereka ingin sampaikan dengan segala macam cara. Dan egois, kemudian angku dan sombong itu akan jadi satu, lalu akan terbawa untuk memperkeras hati kita. Dan sekali lagi ini fungsinya nggak ada sama sekali di hati kita, di badan kita nggak ada sama sekali fungsinya. Karena ya sebagai manusia biasa, kita bisa apa sih? Hak kita apa sih? Semua itu hak Allah, semua punya Allah. Dan kita sebagai manusia, kita sudah mati-matian, ini saya betul, kamu salah.
Apakah ada surat yang menyatakan ataupun ada ayat di Al-Quran yang turun menyatakan kalau kamu dijamin surganya? Atau mungkin ada surat dari pemerintah atau surat pernyataan dari gubernur, presiden yang menyatakan kalau kamu akan masuk surga, sudah dipastikan kamu ahli surga? Jadi kalau tidak, mulai sekarang waktunya kita berpikir untuk tidak menilai orang lain sesuai dengan apa yang kita lihat. Harus ada pengecualian, teman-teman. Tidak bisa kita menjudge kita melihat perempuan merokok, kita katakan perempuan itu tidak betul. Kita melihat perempuan berjilbab tapi berpakaian ketat, perempuan itu tidak betul. Kemudian kita melihat seorang laki-laki yang kerjanya pemabuk, menggunakan narkotika dan lain sebagainya, dan itu belum tentu orang baik. Kita tidak bisa melihat orang dari luarnya, teman-teman. Sebaik-baiknya Maha Penilai itu ya Allah. Jadi sebaiknya kita boleh berspekulasi. Kalau perempuan benar kok dia ngerokok di tengah jalan, pakai jilbab kok bajunya ketat-ketat. Misalnya kalian boleh berpikir seperti itu. Tapi kita hanya bisa berspekulasi. Maha Penilai, Maha di atas segala maha, Maha sombong, Maha punya segalanya itu Allah. Terus kamu buat apa ngecas orang? Untuk apa kamu ngecap orang? Seakan kamu sudah paling betul, seakan kamu tuh sudah paling sempurna. Sedangkan sudah jelas-jelas kesempurnaan hanyalah milik Allah, kekurangan milik kita manusia. Oke, kita diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang paling sempurna. Tapi di antara makhluk yang lain, bukan di hadapan Allah. Jadi, kamu boleh mengatakan sesuatu yang mau kamu katakan, kamu boleh menghina apa yang mau kamu hina, tapi di sisi ini sebelum kamu menghina, sebelum kamu mengatakan sesuatu, tolong perhatikan dengan betul bagaimana posisimu, bagaimana keadaanmu, lalu seperti apa seharusnya kamu berucap, seperti apa seharusnya kamu bersikap. Itu cara terpenting untuk menentukan kita punya tingkat keegoisan tinggi kah? Kita punya keras hati yang tinggi kah? Semua kembali kepada diri kita masing-masing. Ketika kamu sudah merasa benar dengan pilihanmu, ketika kamu sudah merasa benar dengan apa statementmu, meskipun yang kamu benarkan itu adalah memang betul-betul yang betul, betul-betul yang benar, tetapi ketika kebenaran yang kamu ungkapkan itu justru menyakiti orang lain, kemudian ketika kebenaran itu justru kamu kekehkan di hatimu, menjadikan hatimu jadi lebih keras, itu lebih salah. Tidak bisa kita berpikir seperti itu terus-menerus. Selamat malam untuk hari ini yang mungkin dapat tugas lembur, yang hari ini mungkin sedang lembur ya, sedang menikmati suasana lembur, ya baru sampai lah. Kalau jam 8, jam 9 itu baru sampai, baru ganti sip dan baru mau masuk ya. Ada yang buat mbak-mbakku, para TKI, TKW, mas-masku yang di luar negeri juga, semuanya yang sedang bertugas, Mas Ahmad Firdaus yang punya Malaysia, Mas Muhammad Taufik yang punya Tangerang juga, mungkin lagi tugas malam pas video ini tayang ya, atau pas lagi nonton video ini, selamat bertugas. Untuk yang lembur-lembur ya, semoga berjalan dengan lancar, tetap semangat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk yang sudah mulai beranjak berkemas-kemas diri untuk pulang dari kantor, mungkin udah lembur, baru beres-beres dan sudah ada yang lagi ada di jalan juga, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan. Yang sudah di rumah, sudah berkumpul bersama keluarga, sudah pulang mas dulu saya sudah pakai baju, saya sudah wangi, saya sudah mandi, saya sudah makan, saya sudah tinggal kumpul bersama keluarga saya saja, tinggal gendong anak, ngobrol sama istri, sharing sama anak. Kira-kira hari ini apa saja yang terjadi? Semua saya dengarkan mas Tulus. Lalu mungkin ada di antara Anda yang saat ini sudah berada dalam posisi tidur, jauh dari keluarga, jauh dari teman, kamu kos sendiri di salah satu kota di luar kota kamu, atau kamu tuh sebagai seorang perantau misalnya, dan kamu saat ini sedang meletakkan kepala kamu di sebuah bantal, kemudian meluruskan badan dan kakimu untuk sekedar merilekskan otot setelah seharian kamu lelah bekerja. Sembari kamu melihat langit, sembari kamu melihat langit-langit kamar, memperhatikan sembari berpikir, bagaimana hari ini, bagaimana evaluasimu atas apa yang kamu kerjakan hari ini, berhasilkah? Sesuai dengan targetkah atau memang zonk?
Dan pasti di sisi lain kamu akan berpikir lagi. Ketika kamu melihat baju kerjamu tergantung di salah satu sudut kamarmu, kamu lagi ngeletak, lagi tidur. Ya, saya cuma tidur sebentar nih. Sampai pagi. Pagi saya harus pakai baju saya lagi, saya harus kerja. Saya harus pakai baju itu lagi. Tidur lagi, kerja lagi, tidur lagi, begitu seterusnya. Jadi saya cuma numpang tidur berarti di sini ya. Saya harus bekerja. Apalagi kalau kalian itu perantau yang jauh dari keluarga, yang gak punya teman. Sorry, bukan gak punya teman, tapi jarang berkomunikasi dengan teman. Pasti kamu akan merasa yang, oh my god, apa sih ini? Kamu akan merasa sangat lelah ya. Mas ucapkan juga untuk kalian yang saat ini sedang bersuka cita karena capai target, karena selesai pekerjaannya dengan baik, atau intinya sedang berbahagia. Jangan lupa untuk ucapkan alhamdulillah, tapi jangan lupa juga untuk mengatakan innalillahi ya, wa inna ilaihi rajiun. Jadi di setiap bahagia itu akan ada duka, di setiap duka akan ada bahagia. Sama halnya untuk kalian yang saat ini sedang berduka, mungkin gak capai target, mungkin sedang dalam kondisi yang tidak baik, putus cinta, atau lagi ada masalah dengan keluarga, ada permasalahan lah, intinya sedang galau, sedang sedih. Semoga Allah berikan jalan terbaik untuk masalah kalian, dan semoga Allah menyatukan kalian dengan satu sukacita yang baik, memberikan solusi terbaik atas apa yang sedang kamu alami sekarang ya. Dan Mas Teh doakan untuk yang sudah bekerja, baik yang selesai, baik yang gagal, yang capai target ataupun tidak. Mas Teh doakan semoga lelahnya berbuah jadi berkah dan menjadi manfaat untuk diri kita sendiri. Amin. Permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini, kalian sedang dalam kondisi bermasalah, kondisi sangat bingung sekali untuk mencari solusi atas masalah kamu. Kenapa kamu sulit sekali mencari solusi? Kamu tahu nggak masalahnya di mana? Karena kamu menjauhkan dirimu dari ketenangan. Yang kamu pikirkan hanyalah masalah, dan masalah. Sehingga yang tertanam di kepala kamu hanyalah emosional. Gimana, dan gimana. Hanya pertanyaan-pertanyaan saja. Sedangkan sebenarnya kunci dari sebuah masalah itu adalah tenang. Ketika kamu tenang, ketika kamu memiliki waktu untuk sekedar berdiam diri, tarik nafas dari hidung, kemudian keluarkan lewat mulut, tenangkan pikiran kamu, kemudian cari jalur solusi terbaik. Di situ Allah akan membimbing kamu untuk menentukan solusi terbaik atas masalahmu. Dan perlu kita tahu, Allah memberi kita ujian sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan satu lagi, masalah itu satu paket dengan solusi. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Teruslah melangkah, jadilah yang terbaik. Ya, meskipun kamu hari ini gagal, meskipun kamu hari ini lagi sedih, kamu ditinggalin orang yang kamu sayang, kamu ada masalah dengan keluarga misalnya, ada masalah dengan teman kamu, hari ini adalah sebuah masalah. Tapi yakinlah, keegoisan tidak membuat kamu menjadi lebih baik. Jadi, kalau toh kamu merasa perkelahian ataupun konflik yang terjadi saat ini memang hanya membuat kamu menjauhkan diri dari rezeki, kemudian menjauhkan diri kamu dari ketenangan, maka buanglah rasa itu, kembalilah untuk lebih memanfaatkan atau mengerti apa yang Allah ajarkan ke kita, yaitu silaturahim itu menyambung rezeki, memanjangkan umur, kemudian membuat hati kita lebih bahagia. Dan obat dari segala penyakit adalah hati yang bahagia. Jadi, ya mudah-mudahan sih Mas Teh ngomong didengerin sama kalian ya. Dan mudah-mudahan setelah nonton video ini kalian jadi punya motivasi sendiri yang justru bisa membuat orang lain tuh semakin bermanfaat lagi, kemudian menjadikan efek kita menjadi lebih baik. Dan memang tujuan saya membuat channel ini adalah ingin jadi yang bermanfaat buat orang, menjadikan diri kita menjadi lebih baik, dan yang pasti terus menjadikan kita sebagai manusia yang berguna bagi manusia lainnya ya. Ada Mbak Nabila di sana mengucapkan, katanya segmen ini adalah segmen teman lembur katanya ya. Ada Mas Adi ZR katanya segmen ini bermanfaat Mas Teh, dan saya menerima cerita-cerita dari Mas Teh. Kemudian Mas Suyanto Tembalang di sana juga ada. Sip katanya. Ada Teh Yulianti, ada Mbak Nisma. Semuanya ya. Selamat bekerja dan juga selamat bertugas. Semoga tetap dalam posisi, aduh kok
Wah, kayaknya ada kutunya deh. Ada sebuah kata-kata yang sering sekali dikirimkan oleh bapak kita yang ganteng satu itu. Sebentar ya. Ini dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam subuh dan juga salam sejahtera, Mas T. Semoga di hari Jumat yang penuh barokah ini Allah melimpahkan rahmat dan juga kasih sayangnya dan mempermudah semua urusan kita. Amin ya Allah. Mas T, kita disuruh berbuat kebaikan dan meninggalkan batil, senantiasa membantu orang dan tidak berbuat hal-hal yang tercela, menjaga dan mengawal, jangan sampai menyakiti orang lain. Namun, dalam kita menyantuni orang lain, kita harus ingat ada perkara yang kita harus perhatikan, yaitu kesehatan diri sendiri. Hal ini tidak kurang pentingnya saat kita berusaha menolong orang lain. Kita juga perlu melatih diri kita agar sehat rohani dan juga jasmani. Ini karena kesehatan adalah kekayaan kita dan modal utama untuk terus dapat berbakti dan menikmati kehidupan hidup. Kebahagiaan hidup, mohon maaf. Semoga sharing ini bermanfaat. Terima kasih, Pak. Saya memang sering mengabaikan kesehatan ataupun waktu istirahat saya hanya sekedar untuk meladeni jenengan-jenengan yang ingin berkonsultasi. Lebih tepatnya ngobrol ya. Lebih tepatnya untuk bertukar pikiran. Karena buat saya, sekali lagi Pak, saya ingatkan, saya tidak mencari uang dalam meladeni jenengan-jenengan yang curhat itu. Saya tidak mencari uang dalam hal itu. Saya hanya mencari keberkahan. Saya sudah tidak memiliki orang tua. Kalau dulu orang tua saya masih ada, saya bekerja, saya kasih uang untuk orang tua saya. Cuma sekarang, inilah cara saya mengasih nafkah orang tua saya. Ini cara saya memberikan nafkah kepada orang tua saya di surga, dengan melakukan hal-hal baik, bermanfaat buat orang, terus membantu orang, lalu pahalanya saya niatkan untuk almarhum orang tua saya. Kurang lebih seperti itu Pak Muhammad Yahya. Jadi mungkin sebagian orang akan berpikir, kondisi kamu sakit pun kamu tetap bisa bantu orang. Kondisi kamu gak tidur pun kamu tetap fokus untuk mengerjakan sesuatu yang kamu untuk membantu orang tadi. Dan di sisi lain mungkin saya akan tetap disalahkan karena harusnya ketika kamu membantu, kamu juga pikirkan kesehatan kamu pikirkan ke kondisi kamu juga perlu istirahat dan lain sebagainya. Tetapi saya itu alasan saya hanya satu. Saya nggak tegaan orangnya. Ketika tengah malam pun ada yang telepon, Mas, anak saya lagi begini-begini, saya minta tolong, Mas. Saat itu juga saya ambil wudhu. Kalau saya kayak gitu sih. Jadi gimana ya teman-teman ya? Saya cuma ingin terus jadi bermanfaat buat orang banyak. Alasan saya cuma satu, harapan saya cuma satu. Saya tidak minta Allah menggantikan itu dengan rezeki. Saya tidak minta kalian untuk membayar apa yang sudah saya lakukan. Tetapi saya hanya meminta kepada Allah pahala yang sudah saya perbuat atas membantu orang itu tadi. Semoga Allah terima, Allah sampaikan kepada kedua orang tua saya. Itu saja cukup. Kenapa saya kekeh dengan begini? Kalau orang tua saya masih hidup, mungkin saya kekeh dengan bekerja. Saya akan lupakan waktu istirahat demi membahagiakan orang tua saya. Nah, saat ini orang tua saya sudah di surganya Allah, amin. Orang tua saya, bapak dan ibu saya sudah di surganya Allah, amin. Jadi, yang bisa saya lakukan ya seperti itu. Bukan mengirim uang, tapi hanya mengirim doa, kemudian melakukan perbuatan baik, bersedekah, tapi semua pahalanya saya niatkan untuk kedua orang tua saya. Karena hanya itu yang bisa saya kirimkan, bukan uang, bukan harta. Tapi beberapa hal yang memang seharusnya bermanfaat untuk orang tua saya. Banyak yang bertanya, banyak yang sering komunikasi dengan saya mengatakan, sampai ada yang bilang begini, Mas Tulus itu orang apa robot sih? Video setiap hari bikin, masih jawab DM orang, masih ngeladenin orang, dikatain orang masih tetap diladenin lagi. Dan itu tuh, aduh, buat saya ya cambuk terbaik lah. Cambuk terbaik untuk memperbaiki diri saya. Dan semoga ini jalan terbaik dari Allah untuk menjadikan saya lebih dewasa, menjadikan saya lebih baik daripada sebelumnya, dan terus menjadi manusia yang bermanfaat buat orang banyak. Itu saja. Saya selalu berprinsip itu. Jadi saya dulu bukan orang baik. Saya sudah banyak melakukan hal-hal di luar nalar. Saya sudah banyak melakukan hal-hal yang bersifat duniawi dan itu merusak diri saya sendiri.
kemudian dilarang agama pun saya pernah lakukan. Jadi buat saya di usia yang sudah 30 tahunan ini, pengen melakukan hal yang bermanfaat gitu loh. Pengen merubah diri kita menjadi lebih baik. Makanya saya selalu sebut kalian, apa kabar orang baik? Saya pengen sekali kita sama-sama merubah diri kita menjadi pribadi yang lebih baik. Kamu baik, saya baik. Bukan orang baik 100% pun gak masalah. Belum bisa beribadah 100% pun gak masalah. Yang terpenting bertahap, step by step. Jangan dipaksa. Ikuti nurani kamu, ikutin hati kamu. Ketika kamu ingin menjadi lebih baik, pada dasarnya adalah ketika kamu sudah mengerti dengan konsekuensi yang harus kamu lakukan, ialah dengan mungkin ketika kamu adalah seorang pecandu psikotoprika, kamu adalah pecandu minuman keras misalnya. Mungkin ketika kamu menjauh dari mereka, kamu akan jadi musuhi. Dan saya pernah melakukan itu. Saya pernah menghindari teman-teman saya hanya untuk menghindari supaya saya nggak minum lagi. Karena dada saya udah panas dan orang tua saya sudah berpesan, mama sudah pesan, wis toleh jangan seperti itu lagi. Jadi kita menghindari lingkup yang kotor bukan berarti kita akan jadi bersih. Kita bisa jadi diuji lagi sama Allah, walah makin besar lagi. Jadi jangan lelah untuk terus menjadi baik meskipun Allah terus menahan kamu. Seakan-akan Allah itu menahan kamu untuk jadi lebih baik. Kamu seakan-akan dipersulit, kamu begini-gini supaya kamu gak jadi baik. Kamu tetap pada posisi yang pertama. Kita melakukan dosa, Allah izinkan. Kita nggak ibadah, Allah izinkan. Kita melakukan hal-hal yang salah yang di luar norma agama kita, Allah izinkan. Bahkan Allah tetap memberikan kita rezeki dengan ini. Tapi kok kita nggak tahu diri? Kok kita nggak ngerti? Kok kita nggak tahu balas budi? Allah sudah kasih kita nafas, sudah berikan kita yang terbaik. Dalam hal ini jujur ketika sudah, apakah Mas Tulus itu benar-benar sudah berubah 100%? Maaf, saya tidak pernah mengatakan kalau diri saya ini orang baik. Saya adalah manusia kotor yang sedang belajar untuk jadi baik. Dan ini kita bersama-sama dengan beberapa teman-teman orang baik yang saat ini sedang sama-sama belajar bersama kita. Setiap pagi kami sharing. Setiap pagi kami bertukar pikiran di grup Rumah Orang Baik, ROB. Kami punya WhatsApp untuk sekedar kami sharing. Terus menjadi lebih baik. Jadi mungkin kalian akan berpikir, oh berarti yang masuk di Rumah Orang Baik itu semua yang bermasalah dengan jin, Mas Tulus. Tidak. Tidak semua orang bermasalah dengan bangsa jin yang bergabung dengan kita menjadi Rumah Orang Baik. Tidak semua yang kita alami itu disebabkan oleh bangsa jin. Jadi sudah, kita tidak bisa mengkambing hitamkan itu dan kita hanya bisa terus mengakomodir diri kita untuk menuju ke arah yang lebih baik. Hanya itu saja alasannya. Jadi banyak yang pengen tahu, Mas Tulus, berarti yang gabung di Rumah Orang Baik itu orang-orang yang bermasalah dengan bangsa jin. Oke, sebagian besar mereka bisa jadi mereka adalah seorang indigo, indra keenam, atau orang-orang yang pernah memiliki masalah dengan dunia gaib. Contohnya terkena guna-guna, terkena pelet, santet, dan lain sebagainya. Dan akhirnya mereka bergabung di Rumah Orang Baik. Dan alhamdulillah pasti bisa menyelesaikan permasalahan itu. Dan kami sekarang berkeluarga. Kami adalah keluarga, kami adalah satu kesatuan. Dan dalam hal ini tidak ada yang bisa kami kedepankan terkecuali adalah asas persaudaraan yang tinggi. Dan alhamdulillah semua menjadi baik karena kita semua berusaha, berniat, berpikir, berprasangka baik terhadap Allah dan ingin terus menjadi lebih baik. Intinya itu. Akhirnya Allah jadikan baik. Dan ketika jenengan mengatakan apakah semuanya itu akan menjadikan diri kita menggambarkan sosok-sosok yang ada di lingkungan Mas Tulus itu adalah sosok-sosok yang pernah berhubungan dengan bangsa jin atau karena gangguan jin? Tidak semuanya, tapi sebagian besar iya. Ada kok yang tahu-tahu bergabung dengan Rumah Orang Baik, tapi yang tidak berkomentar, mereka tetap diam, dan mereka nggak punya masalah apa-apa. Tapi ketika kita sedekah nasi bok, mereka dengan kompaknya, ayo sedekah nasi bok. Jadi
Saya sukanya dengan ini ya, channel ini nih sangat kecil teman-teman. Bukan channel besar. Mungkin suatu ketika Allah ijabah jadi besar, amin. Channel kecil, hanya 3.000 sekian subscribernya. Dan penonton, viewers itu paling banyak 200, 300 bahkan sampai 500. Hanya di situ saja stay kami. Dan kalau dikatakan berpenghasilankah Mas Tulus? Mas Tulus jawab tidak, karena Mas Tulus gajian dari YouTube saja setelah bergabung 6 bulan dari YouTube baru Mas Tulus ada gaji. Dan itu perjuangan sekali. Setiap pagi harus syuting, harus bagi waktu untuk jualan. Saya kan jualan teman-teman. Saya jualan kopi, just juice gitu-gitu ya. Jadi harus bagi waktu itu. Dan kalau dikatakan mendapatkan uangkah dari apa yang Mas dilakukan saat ini dengan mengasuh segmen ini atau mengasuh channel ini, apakah ada manfaat yang Mas T dapatkan? Atau hasil, bukan manfaat, tapi hasil yang Mas T dapatkan? Signifikan. Karena ketika ada transfer dari subscriber untuk yang request, itu 50% adalah milik Nasibok. 50% itu donasi, dan terkadang saya sendiri sudah niat dalam hati minimal saya maksimal 1 bulan 50 box lah saya sendiri, dan saya menargetkan itu. Jadi saya kumpulkan duit saweran dulu, dapat 500.000 saya larikan ke nasi box, karena satu nasi box 10.000. Setidaknya saya melakukan hal yang baik, meskipun channel ini tidak bukan tidak, tapi belum bisa memaksimalkan diri saya untuk mendapatkan uang dari channel ini. Tapi channel kecil ini adalah media terbaik yang Allah gunakan untuk menjadikan saya terus menjadi lebih baik, dengan dikenalkannya saya dengan kalian orang-orang baik yang luar biasa, orang-orang baik yang terus ingin menjadikan saya atau mendidik saya untuk menjadi lebih baik. Dan saya mendapatkan banyak pelajaran dalam hal ini dari jenengan-jenengan semua yang ada di rumah orang baik. Dan saya sangat bersyukur ketika saya justru semakin kuat di sini. Saya justru semakin menjadi pribadi yang lebih baik lagi dengan berkomunikasi, berkonsultasi. Jadi awalnya mereka berkonsultasi dengan saya untuk masalah soal dunia gaib dan lain sebagainya. Tetapi setelah mereka berhasil Mas T tangani, kami jadi saudara dan kami saling memanfaatkan. Memanfaatkan dalam hal ini adalah take and give. Take and give-nya adalah saya positif buat kamu, kamu positif buat saya. Jadi ada take and give antara kita. Jadi kalian mendapatkan sesuatu dari saya, yaitu hiburan. Dengan saya terus memproduksi video, saya mendapatkan hal positif dari kalian dengan terus mendapatkan manfaat, kemudian semangat dari apa yang jenengan lontarkan setiap pagi. Dan saya seorang yatim piatu, sehingga saya sekarang sudah merasa kalau saya itu punya keluarga, saya punya orang lain. Dan apakah yang membentuk itu? Yang membentuk itu adalah channel yang gak seberapa ini. Mungkin sebagian orang, kok kamu bilang gak seberapa sih? Allah akan jadikan channel ini besar nanti, amin. Tetapi untuk saat ini memang kita harus mengakui kalau channel ini kecil. Tapi yakin Allah akan merubah menjadi lebih baik dan akan besar suatu ketika nanti, dan kita akan semakin bermanfaat. Mungkin setiap bulan hari ini kita cuma bisa 500 sampai 300 sampai 500 nasi box. Siapa tahu bulan ke depan lagi kita bisa terus bersedekah, menambah rezekinya, Allah tambah rezeki kita, Allah tambah jalan kita, mendapatkan rezeki lebih melimpah lagi, channel semakin besar. Justru tiba-tiba kita bisa bangun mungkin tempat untuk membantu orang banyak, panti asuhan dan lain sebagainya. Kita nggak pernah tahu. Karena selama ini donasi nasi box setiap bulan selalu ada. Kemudian sumbangan untuk masjid selalu masuk. Dan setidaknya meskipun ini channel yang orang bilang, channel apa sih itu? Kok ngomongnya pakai kayak gitu, kayak radio, gak jelas ngomongnya bla 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 bla. Saya tuh udah banyak terima kritikan. Tapi ya saya mampunya begini teman-teman. Saya mampunya begini, podcast saya begini. Karena keterbatasan keadaan, keterbatasan waktu, kemudian keterbatasan tempat. Apa adanya saya. Jadi suka monggo disimak, tidak suka jangan dihujat. Kalau saya itu saja ya. Karena buat saya bukan soal hasilnya, bukan soal uangnya, bukan soal materi dari channel ini, tapi yang saya cari adalah manfaatnya. Nah, manfaatnya ini apa? Manfaatnya itu banyak sekali. Karena saya sedang belajar jadi orang baik,
Akhirnya saya lebih banyak yang membuat lebih banyak mendapatkan sesuatu yang membuat saya itu menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Sebelumnya saya pribadi yang saya down ketika orang tua saya sudah meninggal, saya down ketika saya merasa saya sudah yatim piatu, saya down saya merasa tidak memiliki teman, saya down sekali ketika saya melihat adik saya ternyata belum bisa move on dengan seperti halnya ada gangguan jiwa di kepala adik saya. Tapi alhamdulillah saat ini sudah membaik. Saya down sekali dengan semua yang saya hadapi sekarang. Tapi yang menguatkan saya adalah satu, rasa syukur. Yang kedua adalah kalian, rumah orang baik. Dan saya sangat berterima kasih sekali lagi dengan terus memberikan wejangan, memberikan semangat kepada saya, memberikan hal-hal yang positif yang bisa saya manfaatkan. Dan terkadang kalau cermal memang begini teman-teman. Jadi untuk yang mungkin baru saja nonton video ini, tolong difahami bahwa cermal ini memang tidak pernah ada konsep. Cermal tidak pernah ada konsep. Kalau ada yang kirim puisi, saya akan baca puisi. Kalau ada yang kirim curhat, saya akan baca curhat. Atau mungkin menanggapi curhat yang kalian ajukan atau kalian kirimkan ya. Mau curhat, punya keluhan, punya kisah yang boleh dibagi, punya puisi boleh, DM-kan saja di bigtulus_bp2 Instagram. Kemudian juga bisa klik di kolom komentar langsung, atau WhatsApp ke Mas Teh, atau DM ke Mas Teh, atau email di bigtulus@gmail.com. bigtulus@gmail.com emailnya. Dan kalau kalian ingin ikut berpartisipasi, pengen kirim puisi juga, pengen curhat juga, pengen ngobrol juga sama Mas Tulus, boleh. Siapkan waktu, siapkan tempat. Kita bisa live by phone juga kok. Biasanya juga seperti itu. Jadi kalau jenengan bertanya-tanya ini apa, segmen apa sebenarnya, saya juga nggak tahu. Saya kasih nama Cermal, cerita malam. Dan tidak pernah ada konsep dalam video ini. Selalu melanglang buana, mengatakan apa yang ingin mereka katakan, terus berjalan sesuai dengan pada porsinya, dan terus akan jadi seperti itu. Tidak akan jadi apa-apa, ya begini aja wis. Terus seperti ini, karena pada dasarnya video ini atau segmen ini adalah digunakan untuk teman-teman saya yang mungkin memiliki gangguan insomnia awalnya, dan mereka meminta untuk buat segmen itu dong. Dan banyak yang merasakan manfaatnya, yaitu untuk orang-orang yang susah tidur dengan menonton video ini bisa lebih cepat tidur, merasa punya teman. Karena ada beberapa gangguan sindrom di manusia, kalau dia bisa tidur ketika dia mendengarkan orang di sampingnya, sama halnya dengan saya. Kenapa saya mengedepankan itu? Karena saya dari dari tahun 99 saya merasakan gangguan tidur, dan sampai saat ini, sampai sekarang saya sering mengalami gangguan tidur. Alasannya apa? Yang pertama adalah saya memiliki mata yang cukup tajam tentang hal-hal gaib. Yang kedua, saya nggak ngerti ada psikologi apa yang ada di kepala saya. Saya juga nggak ngerti. Saya sempat bilang kalau diri saya itu adalah kelainan jiwa, atau saya bilang saya gila, saya juga nggak tahu. Tapi di situ saya merasakan sangat tersiksanya ketika kita nggak bisa tidur. Hari ini saja, Mas Tulus tidur itu jam 3, bangun jam setengah 5. Ya, jam 3 bangun setengah 5, dan sampai detik ini, tadi sebenarnya niatnya mau tidur sebentar, supaya bisa ini habis duha pengen tidur. Tapi ternyata nggak bisa. Dan tidur itu buat Mas Tulus kayak sesuatu yang sangat mahal sekali. Tidur itu sesuatu hal yang sangat langka. Buat Mas Tulus itu sesuatu yang sangat susah dilakukan. Gak ngerti kenapa dan harus bagaimana, saya gak tahu. Karena sebagian besar orang yang saya ajak konsultasi bilang, kamu ada kelainan begini, kamu tuh trauma begini. Iya, saya akui ada sebuah trauma di masa lalu yang tidak bisa saya ceritakan di sini. Dan kemudian dibilang saya adalah bipolar, ya. Saya bisa marah tiba-tiba, kemudian saya begini, saya begitu. Karena di vlog saya sebelumnya, ketika saya membahas bangsa jin pun, kalau jinnya itu ceritanya sedih, saya bisa nangis. Kalau jinnya ceritanya lucu, saya bisa ketawa. Jadi banyak yang bilang, kalau saya bilang kamu tuh indigo bohongan, kok apa yang kamu lakukan itu terlihat real, kalau toh bohongan. Dan banyak yang bisa membaca diri saya itu, oh ternyata begini. Dan ini adalah salah satu usaha saya. Usaha apa? Usaha untuk membantu teman-teman yang susah tidur. Semoga bermanfaat. Dan kalau toh Allah menukar dengan pahala,
usaha saya ini, semoga Allah menukarnya untuk diberikan kepada orang tua hamba di surganya Allah. Sekali lagi selamat malam untuk teman-teman semua yang sedang bertugas, selamat bertugas. Yang sudah pulang selamat sampai tujuan. Kemudian yang sedang dalam kondisi ingin tidur, selamat tidur. Semoga sekali lagi lelah yang kita hadapi hari ini, yang kita kerjakan hari ini, semoga semuanya berbuah sesuatu yang berkah dan bertukar dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pasti mengucapkan terima kasih banyak. Nggak ngerti mau dikasih judul apa, tapi intinya Mas Teh semoga bisa dijadikan teman untuk berbagi, untuk menemani suasana malam hari kalian. Mas Teh mohon pamit, mohon maaf untuk kata yang kurang berkenan, dan insya Allah ketemu lagi sama Mas Teh di cermal-cermal yang akan datang ya. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa orang baik, dan selamat tidur.